Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita awali misa pada petang hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Saudari-saudara terkasih, kita merayakan hari ini sebagai Jumat pertama. Seperti yang selalu saya katakan, kita diajak untuk mengenangkan kehendak Tuhan Yesus agar merayakan hari ini sebagai hari yang istimewa. Setiap Jumat pertama, Tuhan Yesus Kristus menjanjikan rahmat belas kasih Allah melalui hatinya yang maha kudus. Dan dalam perayaan ini kita juga akan diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan berkaitan dengan makna keterpesonaan. Iska yang ditinggal mati oleh sang ibu akhirnya mendapat penghiburan karena terpesona pada sosok perempuan. Matius yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini juga langsung beranjak dari tempat dia bekerja karena dia terpesona dengan figur Yesus yang menyapanya.
Marilah sekarang kita juga menaruh keterpesonaan kita kepada Allah yang memanggil kita, agar dengan cinta kita juga mengikutinya. Namun karena kita sadar, kita seringkali lupa dengan keterpesonaan, lupa dengan cinta Allah, lupa dengan ketertarikan kita untuk mengarahkan hati. Mari kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapannya agar kita dilayakkan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Kau kehendaki. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Iska sangat mencintai Ribka, sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sarah, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Memre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan, tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Iska, anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya,
Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, 'Negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana.'" Beberapa waktu kemudian, Iskak datang dari arah sumur Lakhoiroi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Iskak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Iskak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Iskak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Iskak segala yang dilakukannya. Maka Iskak mengantar Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Iskak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik." Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Referen, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seandainya orang sudah terpesona, bukan lagu ya, terpesona, enggak. Kalau seandainya orang sudah terpesona dengan sesuatu, maka biasanya dia akan jauh mengagumi itu. Contohnya kalau ada orang yang memang keterpesonaannya atau kekagumannya itu pada dunia kuliner, maka kalau nanti ada sesuatu yang baru, menu yang baru yang dia belum pernah coba, maka dia akan mencari itu. Kalau dia terpesona dengan dunia traveling, maka tempat yang belum dia pernah jajah, dia akan kunjungi, bahkan ke dasar bumi sekalipun, kalau orang-orang yang suka ekstrim. Kalau seseorang menyukai atau terpesona dengan sebuah kelompok atau pribadi tertentu, maka kita sebut fans berat. Seperti kita mendengar beberapa minggu yang lalu ketika muncul BTS Meal, itu di Jakarta orang-orang berbondong-bondong ngutus para ojek online, GoFood atau apalah itulah, suruh ngantri berjam-jam lamanya untuk mendapatkan BTS Meal. Untung di Palembang tidak ada. Kalau ada saya ngantri di rumah. Saya juga tidak. Tetapi yang jelas yang ingin saya katakan adalah ketika orang sudah terpesona, maka dia akan merasakan sukacita dalam dunia itu. Termasuk juga pada tahun-tahun yang lalu kita mendengar para laki-laki khususnya, meskipun perempuan juga ada tapi dikit, para laki-laki sudah terpesona dengan dunia namanya perakikan, akik. Jadi orang ke pasar, kemana pokoknya cari batu yang bagus di Terawang. Wah ini isinya jin ini dan sebagainya atau apalah. Orang sudah terpesona maka dia mengejar segala sesuatu untuk kepentingan dirinya. Saudari-saudari terkasih, dalam bacaan-bacaan hari ini kita juga bisa mendengarkan bagaimana keterpesonaan pribadi Iska, Ribka, dan Matius. Kalau yang kemarin-kemarin ikut dalam perayaan misa harian atau yang di rumah selalu rajin setiap hari membaca entah dari buku Ruah, entah dari buku Lentera Hati dan sebagainya, yang rajin ya, maka akan tahu perjalanan bacaan Injil, bacaan pertama hari ini. Perjalanan panjang. Bagi yang mungkin terlalu sibuk lupa ya, mungkin tidak tahu. Kisah ini cukup panjang untuk bisa mendapatkan Ribka. Iska saja lahir di umur Abraham 100 tahun. Kakaknya meskipun dari ibu yang berbeda yang bernama Ismail, dilahirkan pada umur 95 tahun Abraham. Artinya selisih Ismail dan Iska itu 5 tahun. Meskipun nanti kita sudah mendengarkan bahwa Ismail diusir dari rumah Abraham yang akhirnya menimbulkan perasaan luka berkepanjangan. Kita kembali ke sini. Iska
itu setelah ditinggal oleh sang ibu Sarah, dia tidak bisa dihiburkan oleh siapapun. Karena sang ibu meskipun sudah tua waktu itu, tetapi ternyata ibunya itu sayang betul dengan Iska. Jadi Iska itu betul-betul anak mama, betul-betul dikasih, sehingga ketika ibunya pada umur 127 tahun meninggal dunia, artinya dia sudah cukup dewasa. Iska tidak bisa dihiburkan oleh siapapun. Bahkan ayahnya Abraham, ya Abraham kan tahu sendiri, dia orang yang keras, tetapi tidak bisa melunakkan hati sang anak. Maka Iska tidak pernah bisa mengalami kegembiraan. Itulah sebabnya hari ini kita mendengarkan bagaimana Abraham meminta hambanya yang paling tua untuk pergi mencarikan penghibur, mencarikan jodoh buat Iska. Setelah perjalanan panjang, sekali lagi ini tidak singkat ya, karena perjalanan saja sudah jauh, tapi kisahnya dipersingkat. Akhirnya ketemulah si pelayan yang paling tua di antara pelayan Abraham itu di sebuah tempat di daerah di mana Ribka tinggal bersama dengan orang tuanya, namanya Betuel. Ternyata Betuel ini adalah keponakan Abraham. Jadi Ribka dan Iska itu sepupu. Kalau zaman sekarang sekali lagi, karena hukum orang tidak bisa menikah dengan sepupu. Tetapi pada zaman itu Abraham dan Sarah juga sama. Sekarang Iska dan Ribka juga sama. Mereka adalah sepupu. Karena Betuel adalah anak Nahor. Nahor itu kakak Abraham. Jadi Nahor melahirkan Betuel, maka Betuel manggil Abraham harusnya uncle, Pak Le. Nah itu ya. Maka Betuel dan Abraham itu keponakan, sama seperti Lot. Dan kemudian Betuel melahirkan anak yang namanya salah satunya adalah Ribka, yang tentu saja menjadi sepupu dari Iska. Si hamba tua ini juga sadar kepada Abraham. Dia mengatakan, Tuhan, kalau seandainya saya pergi ke situ dan anak perempuan itu tidak mau ikut saya, bagaimana? Wajar. Kenapa? Orang belum dikenal kok tiba-tiba mau diangkut? Kan takut. Tapi bagaimana karya Allah menyertai, sehingga tadi dikatakan bahwa Ribka akhirnya mau diajak untuk pergi dari tempat yang jauh kepada tempat Abraham. Setelah hamba tua tadi ketemu dengan Betuel dan menanyakan siapa, lalu dia mengatakan, saya diutus Tuan Abraham. Ah, Pak D. Ya, Pak D sekarang bagaimana kabarnya? Ya, ngomong basa-basi seperti itulah. Tetapi yang jelas akhirnya mereka menjadi percaya dan kemudian melepaskan Ribka untuk kemudian dibawa ke rumah Abraham. Dan sampai di tempat Abraham ada sosok laki-laki muda yang mencegat jalan mereka, dan kemudian Ribka yang tadi sudah ada dalam kereta bertanya, itu siapa Om? Itu tuanku. Langsung Ribka menggunakan telekung. Telekung itu yang ini, untuk semacam cadar. Jadi gini, gitu ya. Itu telekung. Kenapa? Karena mereka belum pernah berjumpa, maka tidak boleh tatap muka langsung. Dan akhirnya entah bagaimana, pokoknya mungkin Iska jatuh cinta kepada Ribka karena melihat bola mata yang indah. Jarang itu, wah cantik sekali gitu. Akhirnya mereka dijodohkan, dan sebelum masuk itu mereka minta izin dari sang ibu yang sudah meninggal, masuk dalam tenda untuk mengenang, Mama, aku dapat jodoh, nah, gitu. Sekarang mohon berkat ya Mah, gitu. Dan akhirnya jadilah mereka menikah. Dan setelah itu Iska melupakan kesedihannya karena Ribka begitu menyayangi Iska seperti sang ibu menyayangi Iska. Itu keterpesonaan pertama. Lalu yang kedua, dalam bacaan Injil kita lihat Matius adalah pemungut cukai. Kalau dia tidak terpesona dengan sosok Yesus, maka dia tidak akan mengangkat pantatnya untuk pergi dari tempat dia bekerja. Tetapi ketika Yesus menyapa, ikutlah,
tanpa banyak pertanyaan, dia meninggalkan tempat duduknya itu lalu pergi ikut Yesus. Saudari-saudara terkasih, dua kisah ini juga mau menggambarkan dan mengajak kita untuk melihat kalau orang sudah terpesona, maka dia akan segera meninggalkan apa yang dia miliki hanya untuk berfokus pada hal itu. Pertanyaannya untuk kita juga, mudah-mudahan hati kita juga selalu terpesona. Maka apakah yang bisa saya buat agar keterpesonaan itu kepada Tuhan khususnya itu terus berkembang? Kalau diamati memang yang seringkali misa Jumat pertama, misa pagi tidak banyak, mungkin karena kesibukan masing-masing. Tetapi dalam perayaan hari Minggu misalnya, apakah orang juga betul-betul terpesona dalam arti merayakan Ekaristi dengan sepenuh hati? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Karena itu, mari kita lanjutkan ibadah ini, dan nanti dalam adorasi kita bawa seluruh hati kita kepada Allah. Kita mengakui apakah saya betul terpesona, atau setengah terpesona, atau terpaksa terpesona. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi tanda kepasrahan kami kepada kehendak-Mu yang menyelamatkan. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami.
Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang meninggal karena COVID-19. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Marilah bersama-sama kita mengangkat pujian kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah Tuhan kita, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Darah Kristus.
Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Katalah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita mempersiapkan diri sekaligus bersyukur atas Ekaristi malam hari ini, dan kita mohon rahmat dari Allah melalui hati kudus Yesus yang saat ini hadir di hadapan kita. Mari kita angkat satu pujian kembali untuk menghormati Kristus yang hadir saat ini.
selamat dunia. Sebab besarlah kasih-Mu, ya hati Yesus, Raja cinta, sumber kasih yang abadi. Dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Oh, alangkah kejamnya kami terus menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Kita gunakan dari halaman 44. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Maha Kasih. Salam ya Allah yang mengasihi kami, manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati Putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara terkasih, di hadapan Sakramen Maha Kudus, mari kita kembali mengingat apa yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Bagaimana Allah bekerja untuk menghibur Iska setelah kepergian sang ibu yang sangat ia cintai. Dan bagaimana Allah bekerja menggerakkan hati Matius untuk datang kepada putranya, agar ia pun dipersiapkan menjadi rasul, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dengan caranya menuliskan refleksi yang kita selalu baca dalam Injil suci menurut Matius. Marilah kita juga menyadari panggilan Allah. Kita yang saat ini diundang untuk melihat Dia, berdoalah di hadapannya. Mungkin karena tadi setelah menyebut Ekaristi kita terburu-buru. Sekarang di hadapan Allah yang mengasihi kita, kita akan hening sejenak
meresapkan bacaan-bacaan, dan juga menyampaikan doa-doa kita di hadapannya. Dalam wajah kerahiman Allah, Yesus, Engkaulah andalanku. Dalam wajah belas kasih Allah, Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah saudari-saudara, setelah sejenak kita berdoa secara pribadi, kita hantarkan doa-doa kita bersama. Kita buka dari halaman 105. Doa di hadapan Sakramen Maha Kudus. 105. Ya hati kudus Yesus, sejak dahulu Allah telah memanggil orang-orang pilihan di tengah kesibukan mereka, yaitu para hamba-Mu Musa, Elia, Yohanes Pembaptis, Maria dari Nazaret, Maria dari Betani, saudara Marta dan Lazarus, agar menyediakan waktu untuk berdoa. Yesus yang murah hati, Engkau memanggil kami untuk menyediakan waktu bagi hati-Mu dan bersama-Mu. Kami datang di hadapan Sakramen Maha Kudus ini, di hadapan-Mu sendiri, aku untuk bersyukur atas segala rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri di dalam sakramen Ekaristi ini, dan bersyukur karena Engkau telah mengundang kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Ya Yesus, mana surgawi, Engkau telah memberikan saat ini kepada kami. Kami mempersembahkan waktu ini untuk Engkau dan untuk-Mu saja. Kuduskanlah waktu ini dan jauhkanlah dari kebisingan yang ada di dalam diri kami. Semoga saat yang berahmat ini menjadi saat di mana aku mampu tinggal dalam lautan kasih hati-Mu yang Maha Kudus. Semoga damai sejahtera menyelimuti kami dan menjangkau juga mereka yang kami kasihi.
serta semua orang di seluruh dunia. Semoga semua kuasa gelap dipatahkan, sehingga hanya cinta kasih-Mu saja yang memenuhi hati kami. Bantulah kami ya Yesus, untuk menyingkirkan semua yang menyebabkan kami jauh dari-Mu. Hati kudus Yesus, jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga doa kami Engkau persatukan dengan doa semua orang yang percaya dan menyembah hati-Mu dalam kedamaian serta keheningan. Kami puji dan sembah Engkau ya Yesus sepanjang hidup kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Doa persembahan diri halaman 46. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Dan sumber kehidupan bagi bangsa manusia yang dikuasai oleh dosa dan kematian, berilah kami hati yang baru, hati yang berupa dengan hati-Mu. Bapa yang baik, di hadapan salib Engkau temukan putra-Mu terkasih yang tertikam demi penebusan dunia. Jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati, agar kami mengenali dan meresapi kasih-Mu yang tak terhingga itu, sehingga kami mampu ikut dalam sengsara dan wafat putra-Mu Yesus, serta layak ikut bangkit bersama Dia dalam kerajaan. Ya Bapa, ambillah kami dan segala yang kami miliki. Sudilah memakai diri kami untuk mewujudkan rencana penyelamatan-Mu, supaya bersama dengan Dikau, kami dapat memberikan diri kami demi penebusan dunia. Dan bersama dengan Dia, yang telah menjadikan diri kami menyerahkan diri kepada kasih sayang, supaya nama kami pun tertulis di antara orang-orang kudus dan dalam sabda bahagia kerajaan, demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Mari kita angkat pujian Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum noce datritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti a putroque
comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita menerima berkat dari sakramen Maha Kudus. Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami. Kekuatan hati kudus Yesus, dukunglah hati kami. Kesabaran hati kudus Yesus, hati kami. Kerajaan hati kudus Yesus, kebijaksanaan hati kudus Yesus, kehendak hati kudus Yesus, karya hati kudus Yesus, amin, amin.
Saudari sudah terkasih, Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.